Hai nakama, selamat datang di channel Everything Boring. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik ya. Sejarah kelam kerajaan kuno pada 900 tahun lalu akan segera terungkap. Peristiwa di Ohara akan banyak mengungkap fakta yang telah lama tertutupi. Aliansi besar akan segera muncul untuk membuktikan pada pemerintah dunia bahwa kali ini mereka benar-benar siap untuk memulai peperangan. Kali ini kita akan membahas One Piece chapter 1066 yang mengusung judul Kehendak Ohara. Sampul cover pada chapter kali ini memperlihatkan pasukan Germa 66 kembali ke kerajaan Germa. Chapter kali ini dibuka dengan kelanjutan dari percakapan Saka sebelumnya tentang teknologi 900 tahun yang lalu. Dalam chapter ini terungkap jika Saka sendiri mengatakan hal sebelumnya berdasarkan teorinya. Dan teori tersebut dia hadirkan dari apa yang Vegapunk temukan, seperti mesin yang terbuat pada 900 tahun yang lalu. Nico Robin sendiri nampaknya tahu dan tertarik dengan mesin yang Saka jelaskan. Cloning dari Vegapunk itu kemudian mengatakan lagi bahwa semua hal itu ada kaitannya dengan Ohara. Menurut Saka, para cendekiawan Ohara hampir saja berhasil mengungkap misteri tersebut. Dan inilah yang tidak World Government inginkan. Selain mesin, bahkan para cendekiawan Ohara hampir memecahkan misteri tentang kerajaan kuno. Saka kemudian menjelaskan mengenai abad yang hilang. Menurutnya, abad kekosongan adalah sebuah masa di mana ada sebuah kerajaan yang memiliki kemajuan dalam hal teknologi dan peradaban, harus bertempur menghadapi aliansi 20 kerajaan. Agar tidak pernah ada yang mengetahui tentang kerajaan kuno tersebut. Akhirnya World Government pun menghapus semua sejarah yang berkaitan tentang hal itu. Dan Saka meyakini bahwa penduduk Ohara dihancurkan karena hampir mendekati faktanya. Selain fakta mengenai abad yang hilang, chapter kali ini juga menghadirkan fakta sebenarnya tentang Ohara. Saka menjelaskan bahwa sebenarnya Ohara masih belum hancur. Semangat penduduk Ohara masih tetap hidup meskipun angkatan laut sudah menghabisi mereka. Apa maksudnya? Ternyata saat Vegapunk pergi ke pulau tersebut pasca kejadian mengerikan sebelumnya, dia menemukan banyak hal menarik. Ternyata, masih ada sisa-sisa dari penghancuran pulau Ohara. Kemudian, buku-buku yang sebelumnya ditenggelamkan ke danau berhasil diambil kembali. Menurut Saka, ada suku raksasa yang mengambil buku-buku tersebut dan membawanya ke Pulau Elbaf. Dan ternyata, para ilmuwan lainnya dari seluruh dunia bertekad untuk datang ke Pulau Ohara untuk melindungi semua buku-buku pengetahuan tersebut meskipun nyawa taruhannya. Yang mengejutkan adalah ternyata Vegapunk bukanlah sosok biasa. Selain merupakan seorang ilmuwan, dia juga mengenal banyak sosok penting dalam dunia One Piece. Misalnya, dia mengenal sosok Dr. Clover yang merupakan seorang arkeolog terkenal. Menurutnya, dia mengenal Clover sebagai ilmuwan dan arkeolog yang sudah 10 kali ditangkap dan dihukum oleh Angkatan Laut. Vegapunk juga ternyata mengenal sosok Monkey D. Dragon. Bahkan, Dragon dan Vegapunk mungkin sudah sejak lama mengenal. Hal ini terbukti bagaimana keduanya begitu akrab saat bertemu di Ohara. Dan terakhir, Vegapunk juga nampak mengenal sosok Jaguar de Saul. Saat itu, Vegapunk diam-diam pergi ke Elbaf untuk membaca semua buku-buku tersebut dan kemudian bertemu dengan Saul. Yang menarik adalah poin ini menjadi bukti bahwa Saul ternyata masih hidup dan belum mati.
Salah satu hal menarik yang ada pada chapter 1066 adalah terungkapnya sejarah tentang terbentuknya pasukan revolusi. Menurut penuturan Saka, Vegapunk berbincang dengan Dragon di Ohara. Dragon mengatakan bahwa dia sangat tidak setuju menggunakan kekerasan atas nama hukum untuk menyerang para ilmuwan. Dia juga tidak ingin kematian Clover dan impian serta cita-citanya hilang begitu saja. Dragon pun kemudian mengungkapkan bahwa dia ingin membalas dendam atas peristiwa tersebut dengan membentuk pasukan. Dan inilah yang kemudian menjadi awal mula terbentuknya pasukan revolusi. Menurut penjelasannya, pasukan revolusi ternyata dibentuk oleh 3 orang, yaitu Monkey D. Dragon, Emporio Ivankov dan Bartholomew Kuma. Yang tidak kalah menarik dalam chapter kali ini adalah bagaimana Vegapunk ternyata sudah sejak lama menantikan kemunculan Luffy. Dan di akhir chapternya sosok Vegapunk asli pun akhirnya muncul dan bertemu dengan Luffy dan yang lain. Vegapunk kemudian mengatakan bahwa dia sudah sejak lama menantikan kemunculan Luffy. Dia juga tahu bahwa Luffy adalah anak dari Dragon. Apa sebenarnya arti dari hal ini? Apakah Vegapunk sudah memiliki rencana untuk Luffy? Apakah Vegapunk akan menghadirkan rahasia yang dia ungkapkan kepada sang kapten? Yang pasti, seperti halnya Yamato di Arc Wano, ada hal penting yang akan muncul. Chapter 1066 seolah menjadi awal menuju puncak cerita yang akan hadir dalam beberapa tahun ke depan. Eiichiro Oda mulai benar-benar serius menghadirkan berbagai informasi tentang misteri di dunia One Piece. Dengan apa yang muncul dalam One Piece chapter 1066 ini, tentunya menarik untuk mengetahui apalagi rahasia atau informasi yang Oda hadirkan di chapter selanjutnya. Demikian pembahasan One Piece chapter 1066 yang sangat mengejutkan ini. Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa nantikan update One Piece di video selanjutnya ya. Dan terima kasih.